Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam antipon pembuka pada misa hari ini dikatakan, kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Kebijaksanaan Tuhan itu mengalir bagaikan air, dan dalam peristiwa hidup kita, satu-satunya peristiwa yang menggunakan air ialah pembaptisan. Ya, dari situlah mengalir segala karunia roh. Dalam bacaan pertama tadi, diakhiri dengan kata-kata demikian, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Atau dalam dunia yang dihidupi oleh kedosaan, berilah dirimu diselamatkan. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana itu? Kemudian Petrus menjawab, "Bertobatlah." Ini adalah gerakan yang pertama, bertobat. "Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Ini gerakan yang kedua. Tapi bukan hanya sembarangan dibaptis. Kalau kita hanya disiram air tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dengan demikianlah kebijaksanaan yang laksana air tadi akan mengalir dalam diri kita.
dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah tahap-tahap untuk diselamatkan. Bertobat, memberi diri dibaptis dalam Yesus, dengan demikian dosa kita diampuni, dan setelah itu menerima karunia Roh Kudus. Bisa kita menolak karunia itu? Bisa, dengan hidup kita. Kita semua telah dibaptis, kita yang ada di sini telah dibaptis dan mau dibaptis. Artinya dosa kita telah diampuni dan Roh Kudus sudah membuat hidup kita baru. Ini kata kunci dari Injil yang kita dengarkan, hidup baru. Kebangkitan Kristus yang disaksikan Maria Magdalena dan juga para murid bukan semata-mata melihat Yesus yang hidup lagi. Kita dibaptis itu juga bukan hidup lagi. Kalau hanya sekedar hidup lagi, maka tidak ada artinya. Tetapi Yesus karena Paskahnya, karena Paskah Dia bangkit, bukan hidup lagi. Bangkit dan hidup baru, itu bedanya. Kalau kita hanya sebatas hidup lagi, ya hidup lagi, berdosa lagi, jatuh lagi. Kita dibaptis bukan semata-mata untuk hidup lagi, punya kesempatan untuk hidup lagi, tidak, tetapi haruslah hidup baru. Dan bagaimana hidup baru itu? Tadi, hidup seturut dengan karunia roh yang telah diberikan oleh Tuhan. Kalau kita buka puji syukur nomor 93, apa saja karunia itu? Yang pertama, kebijaksanaan. Yang kedua, berpengertian. Yang ketiga, nasihat ilahi. Kita mendengarkan nasihat Allah untuk membedakan yang baik dan buruk. Yang keempat, keberanian. Yang kelima, pengenalan akan Allah. Yang keenam, kesalehan. Pius itu nama saya. Ya, sama artinya saleh. Dan yang ketujuh, pengalaman takut akan Allah. Itulah hidup baru. Kalau kita tidak punya karunia ini, maka kita dibaptis hanya hidup lagi, bukan hidup baru. Dan apabila kita punya roh-roh yang menghidupi kita menjadi baru, pasti kita bisa menjadi seperti Maria Magdalena yang bisa berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Di mana? Di setiap detik hidup kita, karena hidup kita hidup baru. Kalau hanya hidup lagi, ya hanya lagi-lagi lihat itu, lagi-lagi lihat ini, tidak dimaknai dengan hal yang baru. Kemudian pengalaman itu kita mau dan kita berani untuk pergi mewartakan perjumpaan dengan Tuhan, sehingga makin banyak orang yang percaya, bertobat, dibaptis, punya hidup baru, dan akhirnya mereka mampu melihat Tuhan. Semoga Paskah Kristus tidak hanya membuat kita hidup lagi, tetapi sungguh-sungguh membuat kita hidup baru. Semoga Tuhan memberkati kita.